Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham, kelas C12 dengan nomor NPM 10 12 13 14, Prodi S1 Manajemen. Video ini dibuat untuk memenuhi syarat penilaian evaluasi tengah semester mata kuliah pendidikan agama. Mari kita simak materi yang akan saya sampaikan. Materi yang akan saya sampaikan mengenai Ma'rifatur Rasul, yang terdiri dari 4 bab. Yang pertama, Hajatul Insan ila Rasul atau kebutuhan manusia kepada Rasul. Yang kedua, Ta'arif ar-Rasul atau pengertian Rasul. Yang ketiga, Makanatur Rasul atau kedudukan Rasul. Dan yang keempat, Sifatur Rasul atau sifat-sifat Rasul. Materi pertama, Hajatul Insan atau kebutuhan manusia kepada Rasul. Al-Insan atau manusia adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan banyak kelebihan dan keutamaan dibandingkan dengan makhluk Allah lainnya. Di antaranya, kelebihan manusia adalah fitrah, agama Allah yang dijadikannya kepada manusia sesuai dengan fitrahnya. Selanjutnya ada fitrah. Fitrah dimiliki manusia semenjak ia lahir. Fitrah manusia sudah dibekali Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan nilai-nilai yang dapat menilai suatu tingkah laku. Adapun fitrah manusia diantaranya, pertama, wujudul kholik, mengabdi kepada kholik atau sang pencipta. Kedua, ibadatul kholik, atau mengakui keberadaan Allah sebagai kholik pencipta. Selanjutnya, hidayatul rasul. Jika kita hendak mengikuti perintah Allah, maka kita mesti mengikuti perintah Rasul. Apabila kita ingin mengenali Allah, maka kita perlu petunjuk Rasul. Ada 2 petunjuk Rasul. Yang pertama, Ma'rifatul Kholik, yaitu petunjuk Rasul untuk mengenal Allah. Yang kedua, Minhajul Hayah, yaitu petunjuk Rasul untuk mengamalkan Islam yang baik dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Materi kedua, Ta'arif ar-Rasul atau pengertian Rasul. Menurut bahasa, Rasul berasal dari kata rasalah yang berarti mengutus, utus, atau seorang yang diutus. Sedangkan menurut istilah, Rasul artinya seorang laki-laki yang dipilih atau diutus oleh Allah dengan membawa risalah kepada umat manusia. Ada 2 kata kunci lain untuk memahami definisi ar-Rasul, yaitu yang pertama, hamilur risalah, yaitu membawa dan menyampaikan risalah. Quran surat Al-Maidah ayat 27. Yang kedua, qudwatul fitrobik, yaitu menjadi bagi umat manusia dalam melaksanakan ajaran yang dibawanya. Quran surat Al-Ahzab ayat 21. Materi ketiga, Makanatur Rasul atau kedudukan Rasul. Yang pertama, Abid min ibadillah atau hamba di antara hamba-hamba Allah. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai hamba dan manusia biasa yang juga makan, minum, pergi ke pasar, beristri, berniaga, dan segala aktivitas manusia dikerjakan dan ditunaikan dengan baik. Yang kedua, as-sunnah atau sunnah. Dari segi bahasa, sunnah berarti jalan. Maksud sunnah Nabi adalah segala sesuatu yang disebutkan dan diamalkan. Sunnah Nabi bernilai syar'i dan perlu untuk mengikutinya. Sunnah yang dimiliki dijadikan teladan dan ikutan. Dan selanjutnya materi keempat,
sifatul Rasul atau sifat-sifat Rasul. Rasul memiliki 7 sifat, diantaranya yang pertama al-basyiatul kamilah atau kemanusiaan seutuhnya. Yang kedua al-ismah atau terpilih dari kesalahan dan dosa. Yang ketiga as-sadqu, jujur. Yang keempat al-fatanah, cerdas. Yang kelima al-amanah, terpercaya. Yang keenam at-tabligh, menyampaikan. Dan yang ketujuh al-ijtihadul kamil, komitmen yang sempurna terhadap kebenaran. Sekian video dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.